langkah yang biasa karena ini adalah setiap duduk kita, setiap wajah kita yang sengaja menghadap di layar Zoom ini untuk kepentingan menuntut ilmu, insya Allah, Allah muliakan jalan kita dan kita Allah tinggikan kita beberapa derajat ya, insya Allah karena asbab menuntut ilmu, insya Allah. Baik, eh, sudah ada di pukul 5.39, kurang lebih 1 menit ke depan kita akan mulai acaranya. Untuk awati filah yang sudah hadir di Zoom pagi ini, kita insya Allah sama-sama bisa open kamera sebisa mungkin ya. Dan untuk yang tidak berhalangan, namun yang mungkin ada kendala, tidak bisa open kamera, tidak masalah, namun kita maksimalkan kalau bisa ya. Dan insya Allah kita akan sama-sama menghadiri majelis ini dengan penuh semangat dan kesyukuran. Baik, sudah masuk di pukul 5.40. Kita akan sama mulai acara kita pada pagi hari ini. Ya, dan sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut ya memulai inti acara kita pada pagi hari ini, eh, kita sama-sama mengingatkan ya bahwa di waktu subuh yang penuh keberkahan ini ada satu amalan yang sangat sering disebut dalam hadis ya sebagai amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa setiap pagi ada dua malaikat yang turun, ya. Dan yang satu berdoa agar Allah mengganti bagi orang yang bersedekah, dan yang satu lagi berdoa agar orang yang menahan hartanya agar kehilangan keberkahan. Dan ini adalah pilihan bagi kita, mau pilih yang mana. Dan untuk itu banyak orang solihah ya menjadikan waktu subuh itu sebagai momen terbaik untuk berbagi kebaikan. Dan pada kesempatan ini kami selaku Majelis Taklim Muslimah ingin memberikan kesempatan ya kepada Ahwati Villa yang mau menyalurkan sedekah terbaiknya di pagi ini untuk program-program dakwah Majelis Taklim Muslimah Gorontalo. Dan sudah tampak di layar infak atau sedekahnya bisa disalurkan melalui rekening BSI atas nama Majelis Taklim Muslimah Gorontalo. Silakan di-capture ibu-ibu dan bisa langsung juga ya melalui scan barcode yang ada untuk lebih memudahkan. Semoga setiap kebaikan yang tergerak di hati kita pada pagi hari ini akan menjadi amal soleh yang dilipat gandakan dan insya Allah akan menjadi booster keberkahan dalam kehidupan kita sekalian. Baik, Awati Villa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mulai acara pada pagi hari ini. Alhamdulillahilladzi arsala rasulu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di pagi hari yang berbahagia ini, izin menyapa para peserta yang sudah hadir, yang kami hormati, Ketua Majelis Taklim Muslimah Gorontalo, Ibu Haja Dr. Novianita Ahmad MSI, beserta seluruh jajaran pengurus yang sempat hadir, yang kami hormati dan kami muliakan para asatizah yang hadir membersamai majelis ini, dan yang kami cintai seluruh jamaah dan peserta program One Day to Jus MTM Gorontalo yang senantiasa menghidupkan majelis bersama MTM Gorontalo dan hadir dengan wajah-wajah bercahaya pada pagi hari ini. Semoga semuanya dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Masya Allah pagi ini masih terus memberikan, ya, ya maaf, cek apakah suara saya putus-putus ya? Jelas, jelas. Jelas ya? Oke, baik. Saya lanjutkan, Ibu-ibu ya. Ya, Alhamdulillah pada pagi hari ini saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan detik ini terus memberikan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita, ya terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan dan Masya Allah sekali di bulan Ramadan ini sajian Al-Quran yang begitu kita rasakan ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Dan eh, salawat dan salam serta semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, para sahabat, tabi'in, ahlul ilmi, ahlul Quran, dan seluruh umatnya yang masih terus bersemangat ya, mastata'tum dalam menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Teristimewa kita yang hadir pada pagi hari ini yang terus menghidupkan majelis ilmu. Semoga mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Baik, sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini adalah pagi yang membahagiakan ya melihat wajah-wajah penuh semangat ya yang selama 15 hari terakhir ini berjuang bersama Al-Qur'an. Mungkin di tengah kesibukan sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai penggerak dakwah dan ternyata Alhamdulillah masih ada waktu yang sengaja kita siapkan untuk Al-Quran. Dan ini bukanlah perkara kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap huruf yang kita baca, setiap ayat yang kita ulang, semuanya sedang dicatat sebagai kebaikan yang kelak insya Allah akan kita temui kembali. Ahwati fillah, suatu hari nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mungkin yang paling kita butuhkan saat itu adalah ayat-ayat yang pernah kita baca yang datang sebagai cahaya dan syafaat bagi kita. Maka kita insya Allah akan memulai acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi majelis kita dari awal hingga akhir nanti. Baik ahwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pembuka majelis yang lebih indah selain mendengarkan kalam ilahi. Karena Al-Qur'an bukan hanya sekedar bacaan, ia adalah penenang hati, penunjuk jalan hidup dan pengingat bagi jiwa yang ingin kembali kepada Allah. Maka mari kita awali majelis kita pada pagi hari ini dengan tilawah Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustazah Nurain Payuyu Al-Hafidh. Saya cek dulu apakah beliau sudah hadir. Ustazah, Assalamualaikum Ustazah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, Ustazah sudah hadir dan sudah siap. Ya, maka kami persilakan Ustazah untuk tilawahnya. Falyatafaddal mashkur. Syukran, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل
ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang berselimut, wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya, pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Allah berhamda bil Quran. Baik, demikian ya tilawah Al-Quran yang telah dilantunkan oleh Ustazah Nur Ain Payuwi Al-Hafidhah. Ya, kemudian saya ucapkan terima kasih ya kepada Ustazah yang sudah bersedia tilawah pada pagi hari ini, dan semoga dari ayat-ayat yang dibacakannya insya Allah bisa menambah ketenangan dan keimanan di hati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, muslimah solihah sekalian, perjalanan bersama Al-Quran selalu meninggalkan cerita. Ya, cerita tentang perjuangan melawan rasa malas, cerita tentang waktu yang dicuri dari kesibukan, dan cerita tentang hati yang perlahan berubah. Dan pada kesempatan ini, insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan beberapa testimoni atau sharing langsung aliran rasa dari para peserta One Day to Juz yang telah merasakan perjalanan bersama Al-Quran selama 15 hari kemarin di momen One Day to Juz ya tahun ini. Dan insya Allah ada beberapa peserta yang akan sharing sebagai perwakilan dari seluruh peserta. Ya, kami cek pertama apakah sudah hadir Ibu Dokter Nur Albar. Ada, sudah hadir. Cek. Ibu Dokter belum hadir ya? Sudah hadir ya? Belum ya? Ya, cek-cek. Assalamualaikum, Bu Dokter. Belum ya? Oke. Waalaikumsalam Oh, sudah warahmatullahi hadir. wabarakatuh. Ya. Masya Allah, Alhamdulillah, wajah yang begitu eh, menentukan ya. Insya Allah kita selalu saksikan di layar setiap hari, yang selalu open cam ya, tanpa absen. Ya, Lupa tutup. Masya Allah. Iya, bagaimana kabarnya pagi ini, Bu Dokter? Alhamdulillah, khair, Iya. Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik, bahagia sekali bertemu lagi dengan dokter pada pagi hari ini. Baik, kita akan dengarkan ya sharing dari Dokter Nur Albar. Mungkin kurang lebih 2 menit kita Oh ya, persilakan. Ya, silakan Bu Dokter. oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam terhormat warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haja Novianti Ahmad, MSI, selaku Ketua MTM Gorontalo, yang saya banggakan dan saya kagumi para asatizah
yang telah membersamai kami semua menuntun tilawah dari juz 1 sampai selesai. Yang saya hormati manajemen MTM, peserta One Day to Juz yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sangat beruntung mendapat cinta dan ridho Allah karena diberi nikmat ya mengikuti tadarus Al-Qur'an yang dilaksanakan MTM dan selesai dalam 15 hari Ramadan. Subhanallah. Ya, sebelum ikut program ini tahun kedua saya, rasa-rasanya mustahil bisa tahan mengaji selesaikan 2 juz dalam 1 hari sekitar 1,5 jam. Nah, alhamdulillah berkat pembimbingan para asatidzah, Masya Allah yang luar biasa, tidak serasa selesai 2 juz sekali duduk tanpa diganggu jin ngantuk karena harus fokus ikuti bacaannya agar tidak ketinggalan. Itu kesan luar biasa. Di sela-sela itu memang kadang-kadang ada suara-suara, ada suara asatidzah yang hilang karena mungkin gangguan internet ya, bermasalah jaringan. Nah itu saya agak kelabakan kadang-kadang. Sudah sampai di mana bacaan Ustazah nih. Di situ banyak ketinggalan dan akhirnya harus mengejar. Nah ke depan saya berharap meski target 2 juz sehari, tetapi tolong tempo membacanya agak lebih diperlambat sedikit saja agar kami bisa tartil ya mengikuti dan terutama apa yang dibaca bisa dihayati, dipahami dan agar dari situ emosi kita bisa ikut terbawa. Rasa bersyukur karena janji-janji Allah atas surga dan rasa takut karena ancaman azab Allah yang semuanya itu ada dalam isi Al-Quran ini. Quran Karim. Atau saya kira itu bisa saya sharing. Terima kasih terutama kepada Ibu Ketua dan manajemen MTM yang sudah menyelenggarakan program One Day to Juices setiap Ramadan ini. Kami jadi termotivasi dan merasa lebih lengkap mengisi bulan keberuntungan, bulan istimewa, yaitu Ramadan Karim, karena ikut One Day to Juices dari MTM. Akhir kalam, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakillah khair Bu Dokter atas sharingnya pagi ini. Masya Allah, Alhamdulillah ya Bu Dokter bisa bahagia bisa menyelesaikan 2 juz dalam kurang lebih 15 hari dan ada masukan ya juga masukan buat MTM untuk mungkin ke depan lebih agak temponya dikurangi sedikit ya kecepatannya. Oke, ya baik ini menjadi masukan buat kami sambil disesuaikan juga dengan waktu yang ada karena eh, banyak teman-teman kita juga adalah ASN ya yang harus bersegera ke kantor dan itu menjadi pertimbangan juga. Namun mungkin bisa sedikit apa diatur lagi untuk temponya ya dan Masya Allah ada juga beberapa kali para ustazah ini sudah menyesuaikan agak lebih lambat tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ya Masya Allah dan Insya Allah kita berdoa semoga kita semua bisa menjadi qari'ah atau pembaca Al-Quran yang fasih dan lancar seperti para asatidz ini ya, Bu Dokter ya, menjadi motivasi tersendiri buat kita semua, insya Allah. Baik, barakallahu fiik, Bu Dokter. Insya Allah berjumpa lagi di pekan depan. Baik, ya. Selanjutnya kami mengecek kehadiran dari Ibu eh, Haja Feralu Awo. Insya Allah kami minta kesediaannya untuk bisa berbagi cerita di sini. Tahadus bin Nikmah. Ya, silakan. Saya cek kehadiran Bu Haja Feralu Awo sudah hadir. Insya Allah siap Ustazah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, ini sahabat saya ya, yang luar biasa. Ya, silakan Bu Vera. Syukron Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan syukran lillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mashalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Majelis Taklim Muslimah Gorontalo, Ibu Dr. Haja Novianita Ahmad MSI. Yang saya muliakan para asatizah dari One Day Tujus, kegiatan One Day Tujus yang hadir hari ini. Yang saya hormati tim manajemen MTM Gorontalo. Yang saya hormati ibu-ibu solihah yang merupakan anggota One Day Tujus hari ini. Alhamdulillah hari ini saya diizinkan untuk sharing sedikit. Apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya hampir sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Nur Albar tadi. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit tentang awalnya saya bergabung pada kegiatan ini. Terus saya dapat informasi dari teman saya yang mengatakan bahwa Majelis Taklim Muslimah Gorontalo itu mengadakan kegiatan ini. Saya langsung tertarik saat itu 3 tahun yang lalu. Karena yang pertama kegiatannya dilaksanakan pada waktu subuh, ba'da subuh, waktu yang paling berkah di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah kegiatan ini dilakukan secara berjamaah, di mana orang-orang berkumpul karena Allah, dan tentunya saya sangat mengharapkan rahmat dan sakinah yang Allah janjikan akan diturunkan kepada semua yang melakukan ibadah secara berjamaah. Kemudian motivasi ketiga adalah karena saya nyaris tidak mungkin melakukannya sendiri, gitu. Tetapi qadarullah saat itu saya belum diizinkan untuk ikut karena saya menerima infonya terlambat dan baru 2 tahun depannya Allah izinkan saya untuk bergabung. Kemudian kesan yang paling mendalam juga sama, ya perjuangan untuk tidak tertidur dan tertinggal dengan para asatizah, sehingga saya harus menepuk-nepuk badan saya sampai mencubit tangan saya agar tidak tertidur dan tertinggal. Tapi Masya Allah, yang paling berkesan juga adalah perasaan saya setiap kali saya berhasil menyelesaikan tilawah 2 juz, itu kebahagiaannya, ketenangannya itu tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Kemudian saya merasa itu seperti charge, ya, benar-benar seperti charge yang memberikan energi besar pada saya. Kemudian saya juga punya pengalaman. Baru-baru ini saya merasa saya hampir beberapa kali tidak memutuskan untuk tidak ikut karena saya merasa sakit meriang badan saya. Kemudian saya berpikir 1 kali tidak ikut tidak apa-apa karena saya harus puasa dan saya sakit, gitu. Tapi kemudian saya menguatkan diri untuk tetap ikut dan Masya Allah saat memulai tilawah itu saya merasa keringat semua keluar seperti saya baru habis minum obat, begitu. Yang saya rasakan awalnya saya mengira itu hanya kebetulan, tapi ternyata itu terulang sampai 3 kali. Sehingga saya merasakan ini bukan kebetulan tapi ini keberkahan dari kegiatan ini. Jadi itu yang saya rasakan. Kemudian yang saya katakan tapi waktu yang tidak cukup, tapi saya ingin tambahan sedikit untuk sharing bahwa ada keberkahan besar yang saya rasakan setelah mengikuti kegiatan ini di tahun lalu. Saya tidak menyadarinya, gitu, tapi dalam perjalanan waktu setelah Ramadan, saya merasakan banyak sekali keberkahan. Banyak sekali dibukakan pintu-pintu untuk bisa dekat kepada Al-Quran. Gitu. Bukan hanya 1 pintu, tapi banyak. Saya kemudian melakukan flash. Awalnya saya tidak sadar. Tetapi ketika saya melihat
Mungkin saya tidak bisa menceritakan semuanya, termasuk membersamai Al-Quran yang menjadi sangat intens. Saya kemudian melakukan flashback. Apa yang saya lakukan? Karena saya melihat bahwa ini di luar dari prediksi, dari rencana saya. Tidak pernah saya rencanakan dan tidak pernah saya tiba-tiba banyak kemudahan yang Allah berikan. Ketika saya melakukan flashback, itu yang teringat pertama kali adalah doa Khatmil Quran yang saya baca setiap kali selesai tilawah berjamaah. Saya seperti melihat doa itu bekerja sangat sangat bekerja begitu sepanjang tahun dan membukakan banyak sekali pintu-pintu. Karena setiap kalimat dari doa itu seperti menjadi nyata pada saya. Jadi saya hanya mengucapkan banyak terima kasih kepada Majelis Taklim Muslimah. Semoga Allah memberkahi dan menjadikan ini kepada Ibu Nita, para asatiz dan para tim manajemen sebagai amal jariah yang tidak akan terputus. Dan saya Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. program ini akan terus berjalan dan semoga akan lebih banyak lagi orang-orang yang akan bergabung yang Allah izinkan untuk bergabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bahagia sekali ya mendengar begitu banyak kebahagiaan ya dari program ini, ya terutama karena wasilah Quran ya. Tadi kita sudah sama dengarkan bahwa memang ini bukti bahwa Al-Quran adalah asyifa ya, yang menyembuhkan. Tadi sedang sakit dan alhamdulillah lebih sehat ya setelah ikut tilawah. Kemudian bukti bahwa Al-Quran itu memberikan keberkahan waktu ya. Dan ini kedua ibu kita yang barusan testimoni ini adalah ibu-ibu yang super sibuk dengan aktivitasnya sebagai yang punya amanah ya di pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo, dan Ibu Vera juga ini adalah sebagai Ibu Ketua Dharma Wanita ya untuk di Capil ya, di Capil Kabupaten Gorontalo. Masya Allah. Barakallahu fiik, Bu Haja Vera. Iya, baik. Untuk selanjutnya, ya saya cek lagi Ibu terakhir ya sebelum kita lanjut. Ibu Susana Said hadir. Cek. Assalamualaikum, Ibu Susana hadir bersama kita. Ya, kalau belum hadir, jadi insya Allah untuk testimoni atau sharing dari peserta itu kita akan lanjutkan sebentar ya. Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah sama mendengarkan ya kisah perjalanan dari kedua ibu kita, sahabat Quran yang sudah merasakan manfaat, dan insya Allah semuanya ya bisa merasakan hal yang sama. Dan semoga apa yang sudah diseringkan pagi ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua dan menjadi booster penyemangat lagi bagi kita untuk terus bersama Al-Quran ya. Alhamdulillah. Baik, Ahwati Fillah sekalian, hari ini adalah hari syukur kita ya, karena Allah telah memberikan begitu banyak kesempatan ya untuk kita di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, untuk bisa membaca, menyelesaikan tilawah dan berjalan terus bersama Al-Quran selama program ini berlangsung. Dan salah satu adab indah setelah menyelesaikan tilawah Al-Quran adalah kita menutupnya dengan doa terbaik. Doa penuh harap agar setiap huruf yang telah kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal solih yang tidak terputus. Untuk itu, mari kita ikuti dan aminkan bersama doa hatam Quran yang akan dipandu langsung oleh salah satu asatiz ya, ustazah yang sempat memandu kemarin, yaitu Ustazah
Citra Arini Akuba. Ya, cek. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Ustazah? Alhamdulillah jelas Ustazah. Ya, baik. Kami persilakan kepada Ustazah untuk bisa memandu doa. Falyatafadhal masykur. Baik, terima kasih. Ibu-ibu solihah, silahkan untuk mengambil tempat terbaik, yang paling nyaman, yang paling bisa membantu kita maksimal terkoneksi dengan Allah pada pagi hari ini. Dan izinkan saya untuk memandu doa khatmil Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Irhamna bil Qur'an. Irhamna bil Qur'an. Ya Allah, kasihanilah kami, ya Allah. Sayangilah kami dengan Al-Quran. Dan jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang kami lupa dari Al-Quran. Dan ajarkanlah kami apa yang kami tidak tahu darinya. Karuniakan kepada kami kecintaan untuk membacanya siang dan malam dengan cara yang membuatmu ridho kepada kami. Dan jadikanlah Al-Quran hujjah bagi kami, ya Rabbal Alamin. Kami memohon kepadamu, ya Allah, dengan segala nama yang Kau punya. Jadikanlah Al-Quran yang agung ini sebagai penyejuk hati kami, cahaya di dalam dada kami, pelipur kesedihan kami, dan penghilang kesusahan dan kesempitan kami. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran bagi kami di dunia sebagai teman, di dalam kubur sebagai pendamping, di hari kiamat sebagai penolong, di atas sirat sebagai cahaya, ke surga sebagai pengantar, dan dari neraka sebagai hijab dan penghalang. Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami termasuk orang yang menegakkan huruf-huruf di dalam Al-Quran, dan juga menegakkan hukum-hukumnya. Dan janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang yang menegakkan huruf, namun abai dengan hukum-hukumnya. Ya Allah, jadikanlah kami, pasangan kami, anak-anak kami, dan keturunan-keturunan kami sebagai ahlul Quran, yang mana mereka adalah keluargamu dan orang-orang yang Engkau pilih. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penerang bagi hati kami, pelipur pandangan kami, obat bagi penyakit-penyakit dalam tubuh dan hati kami, penghapus dosa-dosa kami, dan penyelamat dari api neraka. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang senantiasa membaca kitab-Mu, yang memperoleh kemenangan saat khatam, yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat, yang bersabar ketika ditimpa musibah. Dan janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang digelincirkan oleh syaitan. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan penjaga urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaikilah dunia kami sebagai tempat penghidupan kami.
وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. Perbaikilah akhirat kami, yang kesanalah tempat kami kembali. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah dunia sebagai tempat bagi kami menambah segala kebaikan. Waj'alil maut rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian sebagai pemutus segala keburukan. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik usia kami adalah di akhirnya. Sebaik-baik amal kami adalah penutupnya. Dan hari-hari terbaik kami adalah hari saat kami berjumpa denganmu. Ya Allah, kami memohon kepadamu kehidupan yang nyaman, kematian yang tenang, dan tempat kembali yang tidak menghinakan dan memalukan. Kami memohon kepadamu sebaik-baik permintaan dan doa. Teguhkanlah kami, beratkanlah timbangan amal kebaikan kami, kokohkanlah iman kami, tinggikanlah derajat kami, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, dan kami memohon kepadamu surga yang paling tinggi. Sesungguhnya Engkau yang maha mengabulkan doa. Ya Allah, baguskanlah akhir dari segala urusan kami, dan jauhkanlah kami dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Allahumma ja'al hadhil khatmata khatmatan mubarakatan. Ya Allah, jadikanlah khataman ini khataman yang Engkau berkahi. Wa tilawatan nafi'atan, tilawah kami yang bermanfaat. Wa adkhilna bihal jannat, dan masukkanlah kami ke surga dengan wasilah Al-Quran. Warfa'na bihad darajat, dan dengannya pula tinggikanlah derajat kami. Wa kaffir biha anna sayyi'at, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Waghfir lana ya maulana bihaz zallat, dan ampunilah kami dari keteledoran-keteledoran. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallim tasliman katsiran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhwati fillah, dan insya Allah dirahmati Allah. Baru saja kita sama-sama menengadahkan tangan, ya, memohon doa terbaik kepada Allah agar setiap perjuangan kita bersama Al-Quran bisa menjadi wasilah banyak kebaikan, ya. Allah ridho kepada kita, dan insya Allah Allah rahmati kita semua. Mungkin bacaan kita belum sempurna, mungkin masih banyak ayat yang terbata-bata, mungkin masih banyak ayat yang keliru kita baca, namun Allah melihat bagaimana kesungguhan hati kita untuk tetap datang kepada Al-Quran. Barakallahu fikum. Ya, baik, jazakillah khair ya kepada Ustazah Citra Arini Akuba yang sudah memandu doa pada pagi hari ini. Barakallahu fik Ustazah. Baik, awal Villa sudah ada di pukul 6.18. Baik, kita sebelum melanjutkan, kita akan kembali eh, akan melanjutkan ya tentang testimoni. Dan karena kedekatan dengan Al-Quran ini seringkali meninggalkan perubahan yang mungkin tidak selalu terlihat, tetapi sangat terasa di dalam hati. Dan kita akan kembali menyaksikan beberapa kisah perjalanan para
peserta One Day to Juz di Ramadan kali ini. Ya, dan kita akan saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Huttua. Saya berasal dari Limboto dengan grup Liko Keluarga Syurgaku di bawah bimbingan Umi Holilah. Saya tergabung di dalam Majelis Taklim Muslimah ini dengan program One Day to Juz atas rekomendasi dari pembimbing Liko saya maupun teman-teman atau saudara-saudara saya di grup Liko. Hal-hal yang saya rasakan atau perubahan yang saya rasakan setelah mengikuti One Day to Juz ini adalah saya lebih banyak belajar tentang cara yang benar dalam membaca Quran. Yang selama ini saya merasa bacaan saya atau cara saya membaca itu sudah benar, ternyata masih jauh dari ketentuan sebenarnya. Terus yang kedua, pengalaman paling berkesan saya adalah pada waktu saat grup Liko ini dipandu oleh Dr. Zainun Rahman. Itu benar-benar doa beliau, Masya Allah, sangat menyentuh hati, dan juga semoga semua doa-doa kita setiap hari dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus perubahan yang saya rasakan setelah mengikuti One Day to Juz ini adalah saya lebih merasa tenang, karena ternyata setelah sesuai dengan tausiah yang saya dengar sebelum One Day to Juz ini dimulai, itu bersahabat dengan Quran itu akan menimbulkan perasaan damai, perasaan tenang, dan alhamdulillah saya merasakan itu. Setiap hari saya berusaha terpapar dengan Al-Quran dan alhamdulillah itu saya temukan. Dan yang terakhir, harapan saya untuk program selanjutnya adalah insya Allah Allah berikan saya umur panjang agar dapat terus bergabung dengan One Day to Juz di tahun-tahun setelah ini, tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Demikian video salah satu eh, testimoni dari salah satu peserta ya. Dan kita akan melanjutkan dulu nanti sambil menunggu Ustazah sebentar. Ustazah yang akan memberikan tauzik, kita akan isi dengan testimoni. Baik, Masya Allah ya, begitu banyak cerita yang indah yang lahir dari perjalanan bersama Al-Quran ya, Masya Allah. Dan itu patut kita syukuri pada hari ini dan setiap di hari-hari selanjutnya. Baik Ahwati Fillah, program One Day to Juz ini tentu tidak akan berjalan tanpa adanya kepedulian dan semangat dari para penggerak dakwah yang berharap semakin banyak muslimah yang dekat dengan Al-Quran. Dan pada kesempatan ini kita akan sama mendengarkan sambutan dari Ketua Majelis Taklim Muslimah Gorontalo yang sekaligus akan menutup secara resmi kegiatan One Day to Juz MTM Gorontalo di Ramadan tahun ini. Ya, untuk itu kami persilakan kepada yang kami hormati Umi Nita, Bu Haja Dr. Novianita Ahmad MSI. Tafadhal Umi. Ya, baik. Jazakillah Bu Ulfa. Suara saya aman ya? Baik. Aman, Bismillahirrahmanirrahim. aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para ustadzah, mudah-mudahan sudah hadir semua, para pemandu One Day to Juz ya, ada Ustazah Citra, Ustazah Atika, Ustazah Yani Mulyati, dan Ustazah Nur Ain. Jazakumullah khairan kasiran. Kemudian teman-teman pengurus MTM, utamanya para ketua divisi yang sudah bekerja luar biasa selama kurang lebih 15 hari ini, dan yang pasti persiapannya sudah lebih dari 15 hari ini ya, Masya Allah, siang dan malam. Bahkan untuk mempersiapkan kegiatan hari ini pun, yang saya tahu semalam masih ada gladi ya, Masya Allah. Para peserta yang luar biasa, ada Ibu Dokter Nur Albar, terima kasih dokter sudah setia hadir. Ada banyak sahabat-sahabat saya di sini, cuma kayaknya lagi tidak open camp sehingga saya tidak bisa menyapa satu persatu seluruh peserta One Day to Juz ya, yang Masya Allah Allah pilihkan untuk hadir bersama kita gitu ya. Sebenarnya di grup itu ada kurang lebih 900-an orang ya, tapi Masya Allah hanya kurang lebih 15% ini yang Allah pilih untuk hadir di majelis Zoom untuk berlelah-lelah ya, memaksakan diri untuk berlelah tilawah 2 juz Al-Quran dalam 1 kali duduk ya, Masya Allah. Yang mungkin memang sangat mungkin tidak bisa kita lakukan kalau kita lagi sendirian. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam keadaan iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, dan kita semua selaku umatnya yang insya Allah senantiasa istiqomah jalan. Hari ini sungguh adalah hari yang sangat istimewa. Bagi saya pribadi adalah hari yang sangat istimewa, bukan karena ada hidangan makanan ya, insya Allah bukan karena ada hidangan istimewa yang menanti, juga bukan karena kita akan berpamitan untuk berpisah, bukan teman-teman semua, tapi hari ini hari istimewa karena kita akan menutup salah satu program ibadah yang mulia ya, yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan ini, kurang lebih selama 15 hari ya, program tilawah 1 hari 2 juz ya, yang akhirnya membawa kita pada sebuah titik puncak, yaitu khataman Al-Quran gitu, yang mudah-mudahan ini akan membawa kebahagiaan bukan hanya kepada kita, tapi insya Allah kepada orang-orang di sekeliling kita ya, suami, anak-anak, insya Allah orang-orang di sekeliling kita juga akan merasakan bagaimana kebahagiaan ketika kita khatam Quran pada hari ini. Dan rasanya memang baru kemarin kita menyusun jadwal yang membagi para petugas, kemudian berkomitmen untuk bersama-sama menyelesaikan 30 juz dalam 15 hari, dan hari ini dengan izin Allah kita telah sampai di penghujung program. Maksudnya cepat sekali berlalu ya ibu-ibu sekalian ya. Tiba-tiba 15 hari, tiba-tiba alhamdulillah sudah 30 juz. Alhamdulillah ini baru setengah Ramadan kita sudah khatam, dan kalau punya tilawah pribadi juga insya Allah ini bisa akan lebih dari 2 kali khatam kita insya Allah di Ramadan kali ini. Ibu-ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 ya, bahwa Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, dan tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap nikmat yang kita terima ini harus kita syukuri gitu ya. Dan syukur itu sendiri adalah kunci bertambahnya kenikmatan kita. Lalu nikmat apa yang lebih besar daripada nikmat bisa bertadarus Al-Quran bersama-sama? Nikmat apa yang lebih agung daripada nikmat kita bisa membaca, merenungi, dan mengamalkan kalamullah? Selama 15 hari terakhir ini kita bersama-sama menyelami lautan hikmah Al-Quran. 1 hari 2 juz kita lalui dengan penuh semangat. Ada yang mungkin bangun lebih awal ya untuk mengikuti program ini setelah
harus lebih dulu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan sebagainya. Atau bahkan ada yang harus begadang gitu dan menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga, tugas-tugas kantor sebelum tidur agar bisa mengikuti program ini. Semua dengan mujahadahnya masing-masing gitu ya. Dan semua ini insya Allah menjadi bentuk syukur kita ya kepada Allah karena Allah masih memberikan kita waktu, kesempatan, dan kemampuan untuk membaca firman-firman-Nya. Ini adalah rezeki yang harus sama-sama kita syukuri. Dan insya Allah kita berharap hikmahnya dari program kita bersama-sama selama 15 hari ini bisa mengajarkan kita beberapa hal, diantaranya yang pertama adalah tentang istiqomah ya, Ibu sekalian. Tidak mudah untuk membaca 1 juz, apalagi 2 juz setiap hari. Di tengah kesibukan kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai pegawai, sebagai orang yang bekerja gitu, sebagai istri, dengan berbagai peran kita lainnya. Namun karena niat kita yang tulus karena Allah, semua ini akan menjadi terasa ringan insya Allah. Dan ini Allah membuktikan dengan firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan kemudahan dalam urusannya. Dan kita sendiri merasakan yang ada keajaiban, ada miracle, ada berbagai kemudahan yang Allah hadirkan ke kita. Kita memprioritaskan Quran ya, jadi Quran first yang lebih dulu sebelum melakukan aktivitas yang lain, sehingga insya Allah kita akan merasakan begitu banyak kenikmatan, begitu banyak pertolongan Allah yang kadang-kala kita tidak tahu dari arah yang tidak disangka-sangka gitu. Jadi mudah-mudahan istiqomah ini menjadikan kita terus ya setelah ini, walaupun dalam kondisi sendiri bisa istiqomah dengan Quran insya Allah. Yang kedua tentang kebersamaan atau ukhuwah ya, mungkin kita tidak bertemu secara fisik ya, saya sama ibu dokter, sama teman-teman ini ada dokter Zainun juga, ada banyak nih sahabat-sahabat saya di sini, ada Ibu Susana di Buguliman, ada Ibu Ika dari Kalimantan Selatan, Ibu Talha dan Pua dari Ungo, Masya Allah ini setiap hari juga saya lihat hadir. Dan banyak sekali yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kita memang tidak bertemu secara fisik, secara tatap muka, tapi kita merasakan kehadiran ukhuwah, kehadiran kebersamaan. Rasanya 15 hari ini sudah seperti saudara, ibu-ibu ya. Karena saya bertatap wajah hanya lewat Zoom, tapi Masya Allah ini satu kedekatan yang insya Allah bisa menguatkan sehingga kita merasakan betapa indahnya ukhuwah kita karena Allah, insya Allah. Yang ketiga tentang keberkahan waktu ya. Seperti halnya beberapa testimoni tadi, tidak pernah berpikir bahwa mungkin sempat mengatakan mana mungkin sih saya bisa 2 juz gitu baca gitu ya sehari, gimana urusan begitu banyak, tugas-tugas kantor yang menumpuk gitu ya. Tapi kita membuktikan bahwa ternyata kita bisa, ibu-ibu sekalian ya, karena kita telah mengutamakan urusan Allah, dan Allah akan memberkahi waktu kita insya Allah. Karena ini sudah janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim wa barakatim minas sama'i wal ard. Jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ini sudah janji Allah. Ya, mudah-mudahan semua ibu-ibu yang hadir hari ini terus mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini sebagai momen kita hatam Quran, kita berkumpul bukan sekedar untuk berpamitan, tetapi ini kita untuk merayakan kemenangan ya. Bukan kemenangan dalam arti duniawi, tapi insya Allah kemenangan spiritual, ibu-ibu sekalian. Kita telah berhasil menamatkan 30 juz Al-Quran secara bersama-sama. Dan Rasulullah itu pernah bersabda bahwa idza khutimal Qur'anu nazalatir rahmah. Apabila dihatamkan Al-Quran, maka akan turunlah rahmat ya. Maka hari ini di room Zoom ini bersama Majelis Ta'lim Muslimah Gorontalo yang kita cintai, insya Allah rahmat Allah sedang turun kepada kita semua. Mari kita sambut rahmat ini dengan hati yang terbuka, dengan jiwa yang bersih, dan dengan tekad untuk terus istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan setelah Ramadan berlalu. Karena sesungguhnya khatam Quran ini bukanlah akhir, melainkan ini awal dari perjalanan kita, awal dari perjalanan baru untuk lebih mencintai Al-Quran, awal untuk lebih memahami isinya, awal untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai setelah program ini selesai, Al-Quran kita kembali
menjadi berdebu di atas rak buku, atau jangan sampai setelah Ramadan ini berlalu, interaksi kita dengan Al-Quran kembali renggang. Oleh karena itu, saya selaku Ketua Majelis Taklim Muslimah yang diamanahkan oleh teman-teman, saya berpesan, marilah kita jaga semangat ini. Mari kita buat target baru, utamanya untuk diri sendiri. Mungkin setelah Ramadan ini tidak lagi one day to jus ya ibu-ibu sekalian, tapi minimal ada one day one jus, atau misalkan ada setengah jus, atau mungkin bahkan satu halaman. Yang penting kita bisa istiqomah ibu-ibu sekalian. Sebagaimana sabda Rasulullah, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qala. Jadi amal yang paling dicintai Allah itu adalah yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Dan sebagai akhir kata, mewakili pengurus Majelis Taklim Muslimah Gorontalo mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas partisipasi aktif semua ibu-ibu yang hadir di room Zoom ini. Tanpa semangat dan keistiqomahan ibu-ibu sekalian, maka program ini tidak akan berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah tahun ini benar-benar semuanya berjalan dengan tepat waktu. Semua petugas-petugas juga dengan effort yang luar biasa ya, berjuang untuk mempersiapkan diri untuk belajar dan seterusnya. Itu terima kasih ya saya ucapkan. Dan juga terima kasih kepada para ustadz yang telah memandu tilawah kami selama ini. Jazakumullah khairan kasiran. Dan kepada seluruh panitia yang saya tahu telah bekerja keras mensukseskan program ini. Semoga Allah membalas dengan surganya insya Allah. Dan mari kita jaga silaturahmi ini, jaga ukhuwah ini, dan teruslah bersama dalam kebaikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan selama proses ini. Salah dan khilaf adalah milik saya, dan kebenaran dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Dan dengan melafazkan hamdalah ya, alhamdulillahirrabbilalamin, rangkaian program One Day to Jus yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Muslimah Gorontalo kita tutup. Mudah-mudahan Allah izinkan kita semua panjang umur, sehat, walafiat untuk bisa berjumpa kembali di One Day to Jus untuk tahun depan, di Ramadan tahun depan insya Allah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khairin ya, jazakillah khair kepada Umi selaku Ketua MTM Gorontalo yang sudah menyampaikan sambutannya, juga sekaligus menutup program One Day to Jus Ramadan tahun ini. Masya Allah, semoga kita doakan semoga beliau senantiasa sehat walafiat dalam membina ya kita sebagai pengurus Majelis Taklim Muslimah, dan juga membersamai ya seluruh jamaah yang setia menghidupkan majelis ilmu bersama MTM Gorontalo. Ya, semoga keluarganya Umi juga senantiasa dalam penjagaan Allah, senantiasa Allah berkahi, ya diberikan umur yang panjang dan juga kehidupan yang berkah dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Baik, akhwati fillah semuanya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan sambutan dari Umi Nita, dan kita akan melanjutkan sambil menunggu Ustazah yang akan menyampaikan tauji pada pagi hari ini. Kita kembali akan menyaksikan ya lanjutan video testimoni dari beberapa perwakilan peserta yang telah memberikan sharing di melalui video yang sudah dikirimkan kepada kami. Oke, baik. Silakan operator untuk bisa menayangkan Saya kembali dari video Provinsi selanjutnya. Kalimantan Selatan. Sebelum mengikuti program ini, saya sebetulnya bingung apakah saya bisa menyelesaikan atau menghatamkan Al-Quran pada Ramadan tahun ini. Alhamdulillah dipertemukan dengan program ini. Saya juga ragu apakah saya bisa istiqomah dalam mengikuti program ini. Saya juga merasa bahwa bacaan saya kurang lancar, takutnya tidak bisa menyelesaikan 1 hari 2 juz. Tetapi setelah menjalaninya, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan 1 hari 2 juz.
Pengalaman berkesan bagi saya yaitu yang pertama bisa menambah teman walaupun hanya kenal di dunia maya, dan yang kedua di dalam program ini ada kegiatan tadabbur Al-Quran sehingga saya dapat memaknai dan mengambil pelajaran dari surah yang sudah dibaca, dan saya berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan pada diri saya setelah mengikuti program ini membuat saya lebih semangat dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Harapannya program ini tetap akan ada tidak hanya di bulan Ramadan tapi di hari-hari berikutnya. Setidaknya pada bulan Ramadan yang akan datang akan dilaksanakan lagi program ini. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti program ini. Demikian testimoni dari saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan membaca Al-Quran saya hanya sebatas pada surah-surah tertentu seperti surah Yasin, surah Al-Waqiah, surah Ar-Rahman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Ibu Vera Trevianti. Sebelum saya mengikuti program One Day to Juz, kegiatan membaca Al-Quran saya hanya sebatas pada surah-surah tertentu seperti surah Yasin, surah Al-Waqiah, surah Ar-Rahman, Al-Mulk, dan lain-lain. Alhamdulillah, sejak saya mengikuti program One Day to Juz, setiap Ramadan saya bisa membaca Al-Quran sebanyak 30 juz dalam waktu 15 hari. Pengalaman yang paling berkesan dalam mengikuti program One Day to Juz adalah membaca Al-Quran bersama para ustazah yang sangat luar biasa, dengan suaranya yang merdu dan kadang ada ayat-ayat yang membuat saya menangis. Tiba-tiba saya teringat akan kesalahan dan dosa-dosa yang telah saya lakukan, terutama dosa kepada kedua orang tua. Kebetulan kedua orang tua saya sudah tiada dan baru 1 bulan ayah saya meninggal. Setelah saya mengikuti program One Day to Juz, alhamdulillah saya merasakan perubahan, terutama pada menjaga emosi, meningkatkan kesabaran, dan disiplin waktu. Banyak ilmu-ilmu Al-Quran yang saya dapatkan. Ditambah setiap harinya ada Insight Day sebagai cerminan diri saya untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Harapan saya, program One Day to Juz tetap dilaksanakan setiap Ramadan dan programnya lebih ditingkatkan serta lebih tepat waktu. Jazakumullah khairan kasiron kepada MTM Gorontalo yang sudah memfasilitasi program One Day to Juz serta para ustazah yang sangat luar biasa yang sudah menuntun kami membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan maknanya. Insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan dari Al-Quran di dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Ya, baik demikian video testimoni ya dari beberapa peserta dan kita bisa dilihat di layar juga dari pengurus MTM pun ya banyak merasakan manfaatnya juga termasuk Uminita Ketua MTM kita ya. Beliau sangat berbahagia bisa dilihat di layar testimoni dari beberapa pengurus MTM Gorontalo. Masya Allah, ternyata saya juga dimuat di sini ya. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah eh, semuanya dapat berkah dari Al-Quran ya. Semoga
kita semuanya Allah izinkan ya bisa menjadi termasuk dalam Ahlul Quran ya dan keluarga Allah yang senantiasa mendapat berkah dari Al-Quran. Ya ada Ibu Haja Yuyun, ada Seda Arifah, dan sahabat kita ya Ustazah Tania. Ya, semuanya mengharukan dan ini menjadi booster semangat tersendiri ya bagi kita semua yang terus bersemangat untuk melakukan acara atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Al-Quran dan juga dakwah tentunya ya. Oke, baik. Selanjutnya masih ada lagi dari pengurus. Oke, selanjutnya sambil menunggu Ustazah Difrifda bergabung dengan kita, baik kita akan melanjutkan ya. Kita akan minta sharing dari perwakilan peserta yang lain, yaitu cek kehadiran Ibu Mei, apakah sudah hadir? Oh, Ibu Maya ya, Ibu Maya Oktavia, Ibu Maya Oktavia. Assalamualaikum, Ibu Maya. Bisa di open cam dan juga open audionya. Ya. Cek teman-teman yang lain, apakah suara saya jelas terdengar? Alhamdulillah jelas ya. Jelas. Ya. Baik, saya cek sekali lagi, Ibu Maya, apakah sudah siap bisa berbagi cerita dengan kita pada pagi hari ini? Ibu Maya pakai akun apa ya? Cuma Maya Rahmola di sini. Oh, Ibu Maya tidak bisa open mic ya? Gitu ya. Ya, beliau ternyata terkendala ya, Ibu Maya terkendala dengan audionya tidak bisa hidup. Oke, baik kita cek lagi yang lain. Sudah Oh, bisa, host Bu. tidak izinkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa, Bu. Ini sudah. Oh, sudah ya, Alhamdulillah. Oke, baik. Ya. Silakan Bu Maya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua MTM, izin saya sebut nama beliau, Dr. Haja Novianita Ahmad, MSI, yang sama kami hormati dan banggakan para asatizah yang sudah membersamai kami, memandu kami selama kurang lebih 15 hari, yang sama kami hormati dan cintai manajemen MTM, yang telah bekerja keras melaksanakan kegiatan pada kurang lebih 15 hari ini. Dan yang sama saya cintai ibu-ibu solihah yang tergabung dalam MTM Gorontalo. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan pada hari ini dan pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih jazakallahu khair pada teman saya, saudara saya, adik saya yang sudah memanggil saya untuk bergabung di grup ini. Saya kurang lebih sudah 3 tahun ini bergabung dalam MTM dan alhamdulillah bisa mengikuti ini dengan baik. Walaupun sedikit ada kendala-kendala, hanya jaringan saja, Bu. Kadang suara para asatidzah itu kadang lambat, kadang cepat sekali. Mungkin karena kami jauh di Gorut dan jaringan mungkin tidak stabil sehingga bisa. Dan itu alhamdulillah terbantukan dengan rekaman YouTube yang dibagikan dalam grup. Sehingga kami bisa mengulangi lagi pada saat jaringan yang tidak stabil. Sebelum bergabung ini dalam MTM atau One Day to Juz ini, mungkin keseharian saya tidak seperti mengaji tapi tidak sehebat di One Day to Juz ini.
Saya mungkin hanya 2-3 lembar dalam satu hari. Alhamdulillah setelah mengikuti ini saya diberikan kesempatan untuk lebih banyak lagi mengaji, memperbaiki bacaan saya, dan rekaman YouTube itu sangat-sangat membantu saya terutama pada saat eh, mengaji kembali, memperbaiki bacaan seperti itu. Ya, kemudian yang saya sangat syukuri adalah alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan ini di 3 tahun ini saya lebih dari 1 juz hatamnya. Yang sebelumnya kita mungkin hanya semampu 1 juz dalam 1 bulan, tapi alhamdulillah dengan kegiatan ini kami bisa hatam beberapa kali dan dibantu juga dengan saudara saya yang kebetulan satu kantor dengan saya. Kami setiap 2 hari itu hatam karena kami banyak seperti itu. Alhamdulillah. Yang berikut eh, saya sangat terkesan sekali selalu diingatkan dengan sedekah subuh, dengan pesan-pesan singkat yang begitu menggugah atau eh, untuk memperbaiki diri kami, saya sebagai pribadi. Apalagi pada tahun ini ada insight yang begitu sangat, ya Allah, jadi kilas balik dari diri saya sendiri. Ini menjadi motivasi saya ke depannya, mudah-mudahan Allah masih izinkan untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Yang yang berikut selalu diingatkan pada waktu syuruk. Terus terang saya jarang untuk melakukan sholat sunat isyraq karena mungkin karena tidak selalu dibiasakan. Setelah ikut One Day to Juz ini, alhamdulillah itu kami bisa laksanakan. Yang berikut yang paling berkesan adalah ketika setiap selesai melaksanakan bacaan 2 juz dan doa Hotmil Quran, di situ saya selalu meneteskan air mata. Ya Allah, alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini, dan doa itu seakan-akan menjadi penenang untuk diri saya. Terus terang, saya adalah orang yang sering tidak bisa mengendalikan emosi. Dan alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan ini, saya sudah seperti ibu-ibu yang sudah memberikan testimoninya. Saya pun turut merasakan saya bisa mengendalikan emosi saya. Dan alhamdulillah sangat-sangat membantu saya. Yang paling berat adalah mungkin kita sama adalah menahan ngantuk. Ya, Ya, Allah. karena ya kan saya pun berbagai macam tips saya lakukan. Saya istighfar, saya wudhu, mata saya harus saya buka seperti ini supaya untuk sampai selesai 2 juz itu. Karena Masya Allah. keseharian saya memang agak sibuk, Ibu, izin, mohon maaf. Karena saya juga ada klinik di rumah, jadi memang dari kantor saya harus ke klinik lagi, seperti itu. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bisa tetap mengikuti kegiatan ini, dan Ibu Nita dan Ibu pengurus lainnya bisa diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa melaksanakan ini lebih baik lagi tahun-tahun ke depan. Amin Sekali ya lagi, Rabbal Alamin. Ya. saya mengucapkan terima kasih sudah digabungkan dalam grup ini, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesempatan untuk diberikan kesempatan untuk berbuat kebaikan dan memperbaiki diri lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, terima kasih banyak jazakillah khair Bu Maya yang sudah berbagi dengan kita, dan seperti teman-teman yang lainnya juga ya, banyak sekali merasakan begitu apa ya, perjuangan yang luar biasa, namun begitu membahagiakan ya, dan kita semua tentunya merasakan hal yang sama insya Allah ya, dari rasa kantuk kemudian kesibukan kita juga sehari-hari melaksanakan tugas, namun insya Allah dan alhamdulillah
Allah berikan kita ya kemudahan dan semua semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik selanjutnya masih ya sudah. Oke, baik sudah ya. Cukup mungkin untuk testimoni pada pagi hari ini yang langsung nanti mungkin kita akan lanjutkan di akhir acara nanti karena Ustazah sudah masuk dan ya sahabat muslimah sekalian, sebuah perjalanan akan terasa semakin bermakna ya ketika kita melihat kembali jejak-jejak langkah kebaikan yang telah kita lalui ya. Dan mari sejenak kita mengenang perjalanan One Day to Juz Ramadan kali ini di hari pertama hingga hari ke-15 dalam video berikut tentang pelaksanaan One Day to Juz MTM Gorontalo. واجعله لنا إماما اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين Ya Allah rahmatilah aku dengan Al-Quran jadikanlah ia sebagai pembelaku Ya Allah rahmatilah aku dengan Al-Quran jadikanlah ia sebagai pembelaku Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu Baik. Ahwati fillah, Insya Allah ya, barusan kita saksikan video tentang kegiatan ya One Day to Juz yang kita sudah lalui bersama 15 hari kemarin. Di balik setiap potongan gambar ada perjuangan melawan rasa lelah, ada tekad yang dijaga, ada hati yang memilih untuk kembali dekat dengan Al-Quran. Ada yang membaca di sela kesibukan, ada yang menahan kantuk demi menyelesaikan tilawah, ada yang mungkin pelan-pelan mengeja tapi hatinya penuh cinta kepada kalamullah. Inilah bukti bahwa kita melangkah menuju Al-Quran, sekecil apapun langkah itu Allah melihatnya. Allah mencintai dan Allah memberkahinya insya Allah. Semoga setiap huruf yang dibaca menjadi cahaya dalam hidup kita, menjadi penenang hati dan kelak menjadi syafaat yang menuntut kita menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kebersamaan dalam One Day to Juz ini bukan hanya menjadi kenangan indah, tetapi menjadi awal dari perjalanan panjang kita untuk semakin akrab dengan Al-Quran. Karena sejatinya orang yang dekat dengan Al-Quran sedang Allah siapkan hatinya untuk kemuliaan. Insya Allah.
Baik, ahwati fillah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ramadan mungkin akan berlalu ya dan program mungkin akan selesai. Namun hubungan kita dengan Al-Qur'an tidak boleh berhenti sampai di sini. Karena Al-Qur'an bukan hanya untuk suatu program, bukan hanya untuk 1 bulan, tetapi untuk sepanjang hidup kita. Nah, untuk itu kita sangat bersyukur pagi hari ini kita akan mendapatkan tausiah dan juga nasihat dari guru kita agar langkah kita bersama Al-Quran tetap terjaga. Dan baik kita akan cek dulu kehadiran Masya Allah. Ya, sudah tampak di layar. Alhamdulillah sudah hadir guru kita semua, Ustazah Izzatur Rifda Ismail LCMAG. Dan kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Ustazah Ulfa. Ya, Alhamdulillah. Apa kabarnya pagi ini, Ustazah? Alhamdulillah, khair, Masya Allah. Mbak Ulfa, Ustazah Ulfa bagaimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, Ustazah, dan sangat berbahagia ya pada pagi hari ini bisa kembali lagi bertemu dengan Ustazah dan mungkin beberapa tahun yang lalu juga saya sempat memandu dan Ustazah sebagai pemberi tauji ya. Masya Allah, ini adalah suatu rezeki yang tak ternilai bagi saya bertemu dengan guru kita semua pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita serahkan kepada Ustaz, kita persilakan kepada Ustazah. Baik, kita akan lihat bersama CV dari beliau. Bisa disaksikan di layar masing-masing. Ya, nama lengkap beliau adalah Ustazah Izzatur Rifda Ismail, LC MAG, dan kita bisa lihat bahwa Masya Allah banyak sekali karya dan penghargaan beliau di bidang Quran. Yang pertama itu juara 1 tahfidz 16 juz dan tafsir bahasa Inggris tingkat provinsi Sumbar 2025. Kemudian ada juara 2 tahfidz 30 juz dan tafsir bahasa Indonesia tingkat provinsi Sumbar 2023 dan sederet ya prestasi dan penghargaan lainnya ya yang kita bisa saksikan bersama. Dan beliau juga adalah penulis surat untuk Lelaki Hujan, bergabung dalam 4 antologi dan juga merupakan founder dari Kui Murojaah, Insya Allah. Beliau mengenyam pendidikan di SMP MA Ar-Risalah Padang, kemudian S1 Syariah Lipia Jakarta tahun 2019, dan juga S2-nya S2 Jamiah Quran Omdurman ya Sudan 2021 sampai dengan sekarang. Kemudian S2 UIN